Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Markama, NIM E2019-3003. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian capital budgeting. Di sini pengertiannya juga ada jenis-jenis keputusan penganggaran modal, yaitu penambahan dan perluasan fasilitas produk baru, inovasi, dan perluasan produk penggantian. Dan juga ada prinsip dasar proses penganggaran modal, yaitu penganggaran modal pada dasarnya adalah aplikasi yang mengatakan bahwa perusahaan harus menghasilkan keluaran atau penyelenggarakan kegiatan bisnis sedemikian rupa sehingga hasil imbuh atau marginal revenue produk sama dengan biaya imbuhan atau marginal cost. Nah, di sini juga ada jenis proyek, yaitu independent project adalah proyek atau investasi yang berdiri sendiri atau tidak akan mempengaruhi usulan proyek lainnya. Yang kedua, mutually exclusive project, yaitu proyek yang memiliki fungsi yang sama atau dengan memilih suatu proyek akan menghilangkan kesempatan proyek yang lainnya. Dan juga ada ketersediaan dana, yaitu jika dana tidak terbatas, maka perusahaan dapat memilih semua independent project yang sesuai dengan expected return yang diharapkan. Proses capital budgeting terdiri ada langkah-langkah yang saling berkaitan, yaitu perbuatan proposal penganggaraan barang modal dibuat di semua tingkat dalam sebuah organisasi bisnis. Dan juga ada kajian dan analisa, yaitu proses penganggaran barang modal secara formal atau review. Ada pengambilan keputusan, yaitu besarnya sejumlah dana yang dikeluarkan dan pentingnya penganggaran barang modal. Dan ada implementasi, yaitu ketika sebuah proposal telah disetujui dan dananya telah siap, tahap implementasi segera dimulai. Dan juga ada jenis-jenis investasi, yaitu investasi dapat dilaksanakan oleh perusahaan tergantung motif dasar perusahaan, yakni semakin tinggi tingkat hasil pengembalian atas investasi tersebut. Saya Imas Darajatul Badriah, NIM E2019-3032. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian capital budgeting atau sering disebut penganggaran modal, yaitu proses mengevaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang yang konsisten terhadap kemaksimalan tujuan perusahaan. Sebagai konsekuensinya, perusahaan membutuhkan prosedur tertentu untuk menganalisa dan menyeleksi beberapa alternatif investasi yang ada, sehingga dibutuhkan asumsi-asumsi yang mendasari estimasi terhadap situasi yang paling mendekati yang mungkin terjadi. Investasi tersebut harus dihitung sesuai dengan cash flow perusahaan dan harus merupakan keputusan yang paling tepat untuk menghindari resiko atas kerugian investasi tersebut. Perusahaan biasanya membuat berbagai alat alternatif atau variasi untuk berinvestasi dalam jangka panjang, yakni berupa penambahan aset tetap seperti tanah, mesin, dan peralatan. Aset tersebut merupakan aset yang berpotensi yang merupakan sumber pendapatan yang potensial dan mencerminkan nilai dari sebuah perusahaan. Bila investasi yang diajukan telah ditentukan untuk diterima,
manajer keuangan kemudian memilih metode pembiayaan yang paling baik seperti proses mengumpulkan, mengevaluasi, dan menentukan alat alternatif penanaman modal yang akan memberikan penghasilan bagi perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Pentingnya penganggaran modal. Sebagai keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama, sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Yang ketiga yaitu motif capital budgeting. Pengembangan produk ini baru atau pembelian aktiva baru, pengurangan biaya dengan mengganti aktiva yang tidak efisien, modernisasi akan aktiva tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Amalia Rifanti, NIM E20193045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai net present value atau yang biasa disingkat dengan NPV. Secara eksplisit, NPV memberikan pertimbangan dari nilai waktu uang dan merupakan teknik capital budgeting yang banyak digunakan. NPV sendiri adalah jumlah present value semua cash inflow yang dikumpulkan proyek dengan menggunakan discount rate suku bunga kredit yang dibayar investor, dikurangi jumlah investasi atau initial cash outflow. Sebagai pedoman umum, rencana investasi akan menguntungkan apabila hasil dari NPV adalah positif. Dan apabila dari hasil NPV adalah 0, maka investasi tersebut berarti break even. Dan apabila hasil dari NPV suatu proyek adalah negatif, berarti proyek tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. Kelebihan metode NPV sebagai sarana penilaian terhadap kelayakan suatu rencana investasi barang modal adalah penggunaan nilai waktu uang untuk menghitung nilai sebenarnya cash flow yang diperoleh pada masa yang akan datang. Dengan demikian dapat diperoleh gambaran profitabilitas proyek yang lebih mendekati realitas. Kelebihan lainnya adalah digunakan diskon faktor. Biasanya merupakan salah satu suku bunga kredit yang dipinjam investor untuk membiayai proyek. Dengan demikian, penggunaan metode ini menjadi lebih fleksibel karena dapat disesuaikan dengan diskon faktor yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Kriteria penerimaan atas investasi dengan metode ini adalah diterima apabila NPV yang dihasilkan adalah positif dan ditolak apabila nilai dari NPV negatif. Kelemahan dari metode ini sendiri adalah perhitungan yang cukup rumit, tidak semudah perhitungan proyek period. Untuk perhitungannya diperlukan keahlian seorang financial analyst sehingga penggunaannya terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajria Irdina, NIM E20193024. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu internal rate of return. Metode ini mungkin merupakan metode yang paling digunakan sebagai salah satu teknik dalam mengevaluasi alternatif investasi. Dijelaskan bahwa IRR merupakan rate diskon di mana nilai present value dari cash inflow sama dengan nilai investasi awal suatu proyek. Dengan kata lain, IRR adalah rate diskon di mana NPV dari proyek tersebut sama dengan 0. IRR juga menggambarkan persentase keuntungan yang sebenarnya akan diperoleh oleh investasi barang modal atau proyek yang akan direncanakan. Kriteria penerimaan proyek investasi dengan menggunakan metode internal rate of return adalah apabila IRR yang dihasilkan lebih besar dibandingkan cost of capital. Sebaliknya, apabila lebih kecil dibandingkan cost of capital, proyek tersebut akan ditolak. Pada dasarnya, IRR dapat dicari dengan cara coba-coba atau yang disebut dengan trial and error. Pertama, kita menghitung PV dari broadcastor suatu investasi dengan menggunakan tingkat bunga yang kita pilih menurut kehendak kita. Kemudian, hasil perhitungan dibandingkan dengan jumlah PV dari outletnya. Kalau PV dari proses lebih besar daripada PV dicari investasi atau outletnya,
maka kita harus menggunakan tingkat bunga yang lebih rendah. Cara demikian terus dilakukan sampai kita menemukan tingkat bunga yang dapat menjadikan PV dan forecast sama besarnya dengan PV dari outletnya. Pada tingkat bunga, nilai NPV dari usul tersebut 0 atau mendekati 0. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.